Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Zona Bisnis. Seperti janji kami ya, saya akan bakalan ada obrolan langsung bersama dengan Despar ya, UKSW FID, Fakultas Interdisiplin yang beberapa waktu ini lagi kembali sering bersama dengan kita semua. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom, sama sapa dulu Ibu Rini Kartika Hudiono. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Mbak Indi. Apa kabarnya? Eh, baik. Luar biasa, senang banget deh ya hari ini. Dan terima kasih kembali bisa bekerja sama dengan UKSW, satu kebanggaan juga, satu kehormatan buat Good News FM ya. Oke, FID, Fakultas Interdisiplin, berapa waktu yang lalu. Pertama kali siaran juga bersama dengan beliau. Pokoknya kalau sama beliau ini ceritanya banyak. Iya. Kita punya tema satu hal yang cukup asik ya, Despar Goes Global. Nah ini, Brini mungkin boleh informasikan ini. Silakan. Iya. Despar destinasi pariwisata sedang menggenjot Mhm, program internasionalisasi karena kita yes. tahu kalau kita mau bersaing sekarang kita Mhm, harus bersaing tidak hanya secara lokal mhm, tapi tidak hanya nasional tapi juga internasional. Karena mhm, itu program studi destinasi pariwisata berkomitmen untuk memberikan exposure internasional sebanyak mungkin, pengalaman internasional kepada mahasiswa mhm, dengan program-programnya, dan tahun ini memang kita sedang genjot ini Mbak, ini kita baru mulai ini. mhm. Nah ini menarik ya Gun Sol ya. Selalu senang karena again kita mungkin berapa kali juga dengar di fakultas interdisiplin tuh banyak bisa kita pelajari, namanya juga interdisiplin ya. Jadi banyak pembekalan di sana, dimanapun Anda menyelesaikan studi Anda, Gun Saul ya. Dan spesial di siang hari ini kita informasikan kembali Despar Goes Global. Yang digenjot, apakah artinya baru menjalin kerjasama baru kembali atau Bu Rini mungkin boleh informasikan, silakan. Oke. Sebenarnya yang ada banyak program, tapi Mm-mm. mungkin saya ingin ceritakan program yang berkaitan dengan destinasi pariwisata ya. Yes. Mm-mm. Jadi yang pertama itu kita ada program itu dari fakultas sebenarnya ya, di Mhm. mana Center for Sustainable Development Studies, Mhm. Fakultas Interdisiplin yang membawai program studi destinasi pariwisata, bekerja sama dengan MNHN Paris, ya, Mhm. yang ada di Perancis dengan dana Erasmus, menyelenggarakan kegiatan yang namanya HOH, Mhm. Human Origin Heritage. Itu adalah sebuah international school program Mhm. yang terbuka untuk pesertanya seluruh dunia dari mana saja, ya, dari Eropa, dari Asia, termasuk Indonesia, termasuk Salatiga. Dan HOH ini diselenggarakan mulai akhir bulan Maret ini hingga April. Dan ini pesertanya memang dari seluruh dunia, di mana kita mengambil situs purbakala yang sudah diakui oleh UNESCO sebagai Mhm. uh, World Heritage itu di Sangiran. Oke. Mhm. Nah, di sana ada satu situs purbakala di mana mahasiswa fakultas fakultas interdisiplin, di mana program studi destinasi pariwisata ini juga bisa mengambil bagian di dalam kegiatan ini. Mhm. Sebenarnya mahasiswa Despar sudah terlibat mulai dari 3 tahun yang lalu. Aha. Tahun ini peminatnya semakin banyak. Jadi kemarin tuh ada 9 tambah 4, ada 12 applicant dari destinasi pariwisata dan sudah melalui proses interview, dan mereka yang lolos boleh mengikuti program HOH ini. HOH ini dilakukan secara luring ya. Jadi mereka ada kegiatan di desa sekitar Sangiran ini untuk mereka melakukan proyek bersama masyarakat, edukasi dengan masyarakat mengenai bagaimana situs purbakala itu menjadi sebuah destinasi yang ramah lingkungan, yang apa, yang
menjadi destinasi pariwisata yang tidak merusak ini ya, eh, kearifan lokal yang ada tetap dijaga dan lain sebagainya. Nah, pesertanya itu dari Prancis, Nepal, Jepang, Cina, Spanyol, Belgia, Italia, Indonesia, Malaysia, Thailand, Kamboja, dan Afrika Selatan tahun ini. Nah, mahasiswa yang lolos seleksi di dalam program HOH ini akan dipilih 2 orang untuk mengikuti program Serious Game. Mhm. Serious Game itu adalah sebuah apa ya? Serious Game ini adalah sebuah permainan eksperimental Mhm. yang mendorong anak-anak muda dengan latar belakang keilmuan yang berbeda, ya, untuk membantu sebuah daerah untuk dikembangkan menjadi destinasi pariwisata. Mhm. Jadi serious game itu akan diawali dengan permainan online mulai bulan Mei, Juni, dan akan dilanjutkan 1,5 bulan hingga 2 bulan di Perancis dan Italia. Ini fully funded dengan dana Erasmus gitu tadi ya, kerjasama UKSW dengan MNHN. Nah, Mhm. tahun ini kiranya ada 3, ternyata tidak 2, jadinya ada 3 dari destinasi pariwisata yang mengikuti ini. Nah, apa yang dilakukan di program ini sebenarnya apa ya? eh, Mereka akan belajar studi kasus. Misalnya nih ada sebuah situs Mhm. yang cocok dikembangkan sebagai destinasi pariwisata, tambang misalnya. Tapi ini kan apa sangat rawan ya. Jadi bagaimana mereka akan bekerja sama dalam satu kelompok mahasiswa multinasional dari berbagai negara dan diberi soal kasus-kasus mengenai pengembangan pariwisata heritage ya, khususnya heritage karena memang HOH ini memang concern di heritage Mhm. dan tantangan-tantangannya lalu mereka akan bersama dalam kelompok itu yang multinasional dan multidisiplin ilmu memecahkan mencari solusi. Nah, ini untuk mahasiswa S1 dan D4. Dan mahasiswa kita ada 3 yang lolos seleksi di program Serious Game ini. Jadi mereka akan diumumkan minggu depan. Tadi saya sudah baru selesai rapat dengan yang punya program ini dan akan diumumkan tanggal 22 dan nanti ada 3 mahasiswa yang mulai proses visa untuk berangkat di bulan Juli Agustus ini ke Prancis dan Italia. Wow. Nah, program-program internasional ini memang apa ya, tidak hanya sekedar orang bisa mahasiswa bisa bahasa Inggris, tapi mereka yang concern dengan heritage ya, Mhm. eh, situs-situs peninggalan sejarah yang punya nilai, kemudian yang punya passion di bidang heritage ini, dan juga mereka harus punya kemampuan untuk beradaptasi, resilient yang tinggi, nggak Mhm. lembek-lembek gitu ya, nggak strawberry. Karena tentu di eh, mereka syaratnya memang untuk ikut serious game mereka harus ikut HOH dulu. Di Sangiran tinggal 1 minggu bersama dengan penduduk ya di lokasi yang pasti di namanya di luar kenyamanan ya, tapi itu akan melihat bagaimana mereka resiliensi mereka, bagaimana adaptasi mereka, bagaimana apakah mereka ini kuat dengan pressure yang diberikan dan bagaimana mereka bisa bekerja dalam kelompok. Iya. Itu program yang sudah dilakukan beberapa kali, tapi series game ini baru mulai tahun ini, tapi ini akan diadakan selama 3 tahun berturut-turut. Kemudian ada program internasional lain yang ini sebenarnya kerjasama UKSW dengan Chang, ini bacanya Zhang ya, Zhangzhou Aha. Christian University di Taiwan. Oke. Jadi ini adalah program yang namanya Globis, the Global Education Experiences. Dan ini adalah program kalau nggak salah ke-6 atau 7 tahun. Jadi ini adalah kerjasama dengan UKSW dengan Taiwan. 1 tahun di Taiwan, kemudian tahun Mhm. berikutnya di Indonesia, Taiwan di Indonesia. Tapi pesertanya mereka akan sama ini juga lebih concern kepada pariwisata berkelanjutan, ya. Mhm. Jadi Iya. mereka belajar, mereka berbicara dalam bahasa Inggris dan mereka akan diberi kasus mengenai
sebuah destinasi wisata, bagaimana destinasi wisata itu bisa mempertahankan keberlanjutan, tidak merusak alam dan lain sebagainya. Dan ini tahun ini akan diselenggarakan di Indonesia, nanti akan di Bali. Tapi Oh. ini exposure-nya juga dengan orang-orang Taiwan. Nah, Mhm. yang berikutnya adalah kita punya yang namanya program IS. Mhm. IS itu EASE ya, singkatnya dari East Oke. Asia Student Encounter. Mhm. Jadi ini adalah program yang sudah diselenggarakan 70 tahun lebih ya, sejak Wow. tahun 77 dengan Mhm. kerjasama antara UKSW dengan Kwansei Gakuin Jepang. Mhm. Jadi ini juga sama, ini lebih kepada program pertukaran bahasa dan budaya selama 2 minggu. Tapi persiapannya jauh ya, karena nanti kan ada performance budaya, ada ya culture and language exchange gitu. Pesertanya adalah mahasiswa UKSW dan mahasiswa Kwansei Gakuin. Tahun ini di Kwansei Gakuin, tahun depan di Indonesia, di UKSW dan seterusnya. Program ini Mhm. sudah berlangsung selama 77 tahun, Mbak Indi. Dan tahun ini kebetulan akan diselenggarakan di Jepang. Cuman yang ini tidak dibiayai apa ya, ini hanya partly funded. Mhm. Jadi mahasiswa selain ini pendaftarnya dari seluruh universitas 16.000 mahasiswa itu Mhm. ada 70 lebih peserta, hanya 15 orang yang dipilih. Mereka 15 harus itu banyak bayar loh Bu, ya, kuota 15 ya. 15 15 itu tapi mereka tetap bayar tapi dengan subsidi, pasti dengan subsidi ya. Kurang lebih 20 juta. Nah, salah satunya program studi destinasi pariwisata memiliki program untuk mensupport kegiatan internasional ini akan memberikan bantuan eh 50% lebih ya. Jadi kita Wow. memberikan bantuan 13 juta untuk mahasiswa dan ada satu mahasiswa yang sudah lolos seleksi ya. Jadi akan berangkat di bulan Juli nanti. Tujuan dari program ini adalah mengembangkan, membangun jejaring dengan mahasiswa dari negara lain, khususnya Jepang, dan mengembangkan pemahaman dan toleransi serta membentuk mahasiswa menjadi global citizen Nah. untuk melalui kunjungan karya wisata ke tempat-tempat bersejarah dan destinasi pariwisata, penampilan budaya khas dari masing-masing negara, dan kunjungan industri, tinggal bersama keluarga lokal atau yang sering disebut dengan homestay dan presentasi akhir. Eh, Memang program internasional sedang menjadi fokus utama di program destinasi pariwisata, jadi kami memberikan support itu tadi. Nah, itu program ada Globis dengan Taiwan, itu juga berbayar tahun ini 7 juta dan kita memberikan bantuan 50% juga. Cuman ini karena baru dibuka, jadi ini belum ada pendaftarnya. Yang Mhm. IS ke Jepang, kemudian yang HOH itu ke Perancis dan ke Italia. Kemudian kita ada yang namanya program rutin itu dengan Ah, Keio University karena memang bahasa asing kita ini kan yang wajib bahasa Inggris. ya. Bahasa asing pilihan wajib. Pilihan wajib itu maksudnya wajib tapi pilih salah satu antara Mandarin dan Jepang. Iya. Kita punya pengajar Mandarin Jepang, Ibu Dr. Lasti Nursatyani itu jadi ada kelas setiap tahun itu dari Keio University Jepang yang datang dan sit in di kelas kita ngomongnya pakai bahasa Jepang itu juga sama pertukaran budaya ya makanan kemudian menggunakan pakaian tradisional Jepang eh, menulis huruf kanji ya fun game gitu ya dengan mahasiswa Keio Mhm. itu dilaksanakannya di UKSW. Kemudian ada program lain juga setiap tahun itu biasanya di bulan September Oktober gitu ya. Kita ada yang namanya IITW, Mhm. Introducing Indonesia to the World. Ini adalah program salah satu program bahasa Inggris pariwisata kita. Itu ada volunteer dari mancanegara ya dari Amerika, dari Eropa datang mereka datang dan mereka menjadi wisatawan dan
mahasiswa harus menjadi guide, jadi mereka harus berkomunikasi aktif dalam bahasa Inggris dan ada sama pertukaran budaya, performance, makanan, ya pakaian tradisional dengan orang-orang asing. Jadi ada beberapa program yang sudah rutin dilakukan di sini dan ada yang mendorong mahasiswa untuk keluar, Mbak Indi. Nah, ada lagi yang lain adalah ini program ini dibiayai oleh pemerintah melalui Dikti ya. Ada Dijen Diksi sekarang. Diksi itu adalah Direktorat Vokasi, Mhm. Pendidikan Vokasi. Karena kita sarjana terapan itu ada di bawah Diksi. Ada Mhm. yang program namanya ISMAVO. ISMAVO itu singkatan dari Indonesia International Students Mobility Award atau ISMA. VO-nya adalah vokasi. Tahun 2023 awal ada mahasiswa kita yang lolos untuk kuliah ke Korea di Hanbad National University Korea Selatan selama 1 semester atau 6 bulan. Jadi itu dibiayai full oleh Dikti dan kita mendorong mahasiswa kita untuk ikut. Nah, tahun ini juga ada satu mahasiswa kita yang mendaftar dan sudah lolos, tinggal menunggu pengumuman untuk tahap akhir. Itu adalah mahasiswa kita angkatan 2022 itu Gayatri. Dia daftar di Tom State University di Rusia. Mhm. Nah, ini juga kita berharap mahasiswa ini boleh lulus dan mata kuliah yang diambil di sana itu bisa dikonversi di sini. Jadi mahasiswa tidak akan kehilangan atau tidak akan dirugikan. Mhm. Nah, itu adalah program yang kami dukung dan untuk itu kan tentu bahasa Inggris menjadi bahasa wajib. Mhm. Karena kita Ya, tidak mungkin melakukan program internasional tanpa bahasa Inggris ya Mbak Indi. ya. Nah, karena itu mulai bulan Januari itu kita godok sistem bagaimana kita bisa membantu mendorong mahasiswa untuk ikut kegiatan internasional. Ini akan dilakukan di bulan Maret ini, semester genap 2023-2024. Kita akan ada English Day. Jadi setiap hari hari tertentu kita eh, pilih menjadi hari yang harus ngomong dalam bahasa Inggris. Kemudian kita mengadakan English Club yang wajib untuk semua mahasiswa, sehingga mahasiswa mendapatkan apa exposure dalam berbicara dalam bahasa Inggris semakin banyak. Dan mahasiswa baru mulai tahun ini untuk program studi destinasi pariwisata akan ada yang namanya pengayaan bahasa Inggris sebelum masuk ke kelas. Dan kita akan bekerja sama dengan Language Training Center-nya UKSW. Nah, mulai tahun ini kita juga mengadakan yang namanya sistem mentoring. Ya. Jadi kita sudah mempunyai radar gitu ya. Jadi kira-kira mahasiswa siapa yang punya potensi tidak hanya bahasa tapi juga karakternya ya secara intelijensinya bagus, kita akan support, kita akan mentoring mereka untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan internasional karena beberapa ini kan harus bukan berapa ya, semua kegiatan internasional itu ada seleksinya, ada Mhm. prosesnya. Mhm. It was not always easy, tapi it is not impossible to do. Mhm. Ya, Yes. Em, sebenarnya saya pengennya bukan mahasiswa yang hanya pintar ya, tapi justru menurut saya sebuah pencapaian yang sangat tinggi buat saya adalah mahasiswa yang berasal dari daerah terpencil, yang mungkin dari keluarga atau mungkin punya latar belakang yang sebenarnya tidak mampu, tapi akhirnya bisa berhasil ikut dalam kegiatan internasional. Saya kira itu adalah sebuah, bagi saya itu prestasi yang sangat bagus dan perlu dipertahankan. Jadi justru kita kan tujuannya program studi destinasi pariwisata ini kan ada juga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mhm.
melakukan pemerataan. Jadi tidak hanya orang yang pintar semakin pintar, Mm-mm. tapi yang kurang pintar ditinggalkan. Menurut saya tidak ada orang bodoh di dunia, Mbak Indi, tapi adanya orang yang malas atau mungkin yang belum mendapatkan kesempatan. Karena Ya. itu saya pengen setiap negara, setiap mahasiswa punya kesempatan yang sama. Kemudian tahun ini kita akan rencana akan mengadakan EduTrip Yes. eh, ke Singapura atau Malaysia di bulan Mm-mm. Agustus ini, Mbak Indi. Dan eh, ini akan diselenggarakan untuk semua angkatan. Kita akan mengunjungi organisasi pengelola destinasi di negara tersebut dan mengunjungi beberapa destinasi sebagai studi banding bagaimana mereka menjadi negara yang kecil tapi mereka bisa mengelola pariwisata dengan baik. Mhm. Em, untuk mahasiswa angkatan 2024, komponen EduTrip ke luar negeri menjadi komponen all in dalam eh, paket. Jadi nanti Wah. pasti akan ya, tapi yang untuk ini Mm-mm. eh, tahun ini kita buka untuk 30 peserta. Mhm. Nah, itu kira-kira yang akan dilakukan oleh destinasi pariwisata tahun ini cukup padat. Kita berkejar-kejaran ini ya. Mana dulu saya nggak tahu, telur dulu atau ayam dulu. Tapi luar Eh, biasa Bu, ini saya aja dengerinnya tuh kayak yang breathless. Wah, luar biasa sekali apalagi diperlengkapi ya di UKSW itu dosen-dosennya seperti Bu Rini nih yang misinya itu apa ya? Bahwa tidak ada mahasiswa atau orang yang bodoh, hanya kesempatan yang tidak ada. Tetapi yang menarik adalah kesempatan ini diberikan kepada siapapun dan ini terbuka ya Bu ya. Kemudian yang menarik lagi adalah ini Gunsoli ada subsidi. Aduh, ya. saya mikir jarang banget loh ya sudah Saya mencerdas. berharap sih tahun depan subsidinya bisa lebih besar, Mbak Indi ya, lebih bisa Ini sudah besar Bu segitu. ya, lebih banyak mahasiswa yang lebih banyak, nggak cuma satu ya Mm-mm. untuk satu program, tapi mungkin bisa lebih. Nah, selain itu kita juga sudah ada kerjasama dengan UNIKL Ya. yang ada di Kuala Lumpur ya, dan juga Universitas Kiriram yang ada di Kamboja. Mhm. Nah, kita ini kita kerjasama ini kita sedang menunggu waktu yang tepat untuk menandatangani MOU. Kita rencana mau kerjasama dengan Stipari juga yang ada di Semarang untuk membuka program internasional dengan Hwachu Chalam Prakit University yang ada di Thailand. Jadi kita benar-benar mau desain satu program internasional untuk khusus untuk pariwisata. Jadi eh ya dengan Kamboja, Thailand dan Malaysia ya kita Mhm. mau tahun ini eh, dan kita berharap tahun ini bisa terrealisasi. Ya. Ini programnya sangat padat Gensoli dan ini berkejaran Sangat padat. kalau Bu Rini tadi sampaikan ya. Em, banyak sekali. Jadi memang kayak word banget disebut dengan Despargus Terus Global global. karena memang sekeren itu program-program yang disediakan ya. Ya, Saya ternyata sampai speechless. menurut saya Mm-mm. seperti saya dulu saya kan nggak pikir nggak mungkin bisa ke luar negeri gitu ya. Nah, tapi kemudian ada kesempatan yang diberikan kepada saya untuk saya lanjut S2 di Belanda. Saya kira it's a matter of opportunity. Setiap orang itu butuh kesempatan, ya. Mungkin bukan mungkin ya, setiap orang punya kemauan, ya. Kemampuan itu bisa diasah, tapi kesempatan itu harus diberikan. Nah, saya suka dengan orang yang mengatakan bahwa kesuksesan adalah ya pada saat persiapan itu bertemu dengan kesempatan. Pada saat kita punya kesempatan, tapi kita tidak persiapan dengan kemampuan yang harus dimiliki itu, ya berarti kita nggak berhasil. Itu namanya kita sudah melewatkan momentum. Ya. Jadi saya benar-benar berharap bahwa eh, kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa itu juga apa ya menjadi cambuk buat mereka bahwa oh Mm-mm. ternyata dengan kuliah di program studi destinasi pariwisata selain supaya mereka punya wawasan global juga. Jadi kan ada yang mengatakan bahwa keberlanjutan itu adalah bagaimana kita think globally but act locally ya. Jadi Yes. bukan yang sok-sokan ke apa ya
ke bule-bulean, tapi bagaimana kita Western berpikir minded. global ya, tapi kita bisa bertindak secara lokal tanpa Yes. meninggalkan kearifan lokal. Mhm. Terbukti dari program HOH tahun lalu tuh yang daftar katanya sih cuma 3 atau 4 orang, saya kurang, yang jelas di bawah 5. Tahun ini menjadi 12, ini kan sudah naik beberapa ratus persen, karena yaitu ada bantuan support dana, ya, kemudian ada series game ke Italia dan ke Prancis, siapa yang nggak mau? Saya juga ngomong gini, wah saya kalau lihat programnya saya ngomong saya pengen ini. Saya sih juga mau ikut program ini gitu ya. Tapi sayang waktu saya dulu kuliah nggak ada program itu. Jadi pengennya mahasiswa benar-benar bisa memanfaatkan kesempatan ini. Ya. Mau bergabung bersama kami dengan program Studi Destinasi Wisata, ingin punya pengalaman internasional, kita tunggu di sini. Nah, ya itu pun Solia, ini luar biasa sekali kalau saya pikir banyak sekali program-program ini nih semuanya padat dan berkualitas kalau saya bilang karena dengar dari beberapa kerjasamanya tuh dengan Jepang dan Belanda itu pasti masalah lingkungan itu mereka number one lah ya kalau kita ngomongin pembangunan fokusnya ke pembangunan ya Bu kalau di Diaspora ya rata-rata ya entah kamu membangun sistem Pengembangan ya, pengembangan di pengembangan sini. betul Ya. itu menarik sekali banyak yang bisa kita aplikasikan di sana bahkan juga ilmunya apa namanya pembekalannya tuh padat banget Gus Solia Anda bisa mengembangkan sendiri seperti itu. Em, Nah, kerjasama mungkin Bu Rini ya ya. kerjasama yang tadi sudah disampaikan Bu Rini ada tambahan kembali silakan. Ya, ini ya Mbak India. Kadang-kadang kan orang mikir, ini kalau sudah kuliah, berapa persen ilmu yang dipakai gitu ya. Kalau mata kuliah Mm-mm. mungkin ada yang tidak, mungkin nggak semua mata kuliah akan terpakai. Mhm. Mm-mm. Tapi sadar atau tidak sadar, proses di dalam kita ikut kuliah. Ya. Makanya jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Kuliah pulang gitu ya. Iya. Atau kunong-kunong ya. Kuliah nongkrong. Ini kalau ngomong sama dosen nih Kunong-kunong seperti atau ini jadi dapat kupu-kupu vocab ya. baru. Eh, Karena pada saat kita berinteraksi, mungkin ya program seperti series game, itu nggak Ya. sadar. Pada saat kita berinteraksi dengan orang, kita harus menghormati pendapat orang, kita mendengarkan, kita memahami bagaimana kita bisa menjadi sensitif, Yes. beradaptasi, kita tidak mementingkan ego kita. Itu semua adalah soft skill yang secara tidak langsung itu menjadi hal yang sangat penting pada saat kita bekerja. Mhm. Ya, betul. Ya, jadi apa ya? It's not just language, it's not just skill yang dibutuhkan. Orang tuh akan terimpresi dengan kita itu pada saat tahu eh, kualitas kita. Orang Yes. yang nggak tahu itu ada sama-sama batu yang sama-sama mengkilat ya. Ya, Tapi orang yang benar-benar tahu itu berlian, itu perlu diasah dulu. yes, right. Digosok, dipanaskan dengan api, ya, baru sinarnya itu dia nggak akan padam gitu. Kalau yang apa Imitasi. imitasi ya, Apa? kayaknya glowing, tapi sebentar jadi hitam, redup, gelap gitu. Mm-mm. Jadi em, orang itu akan melihat atau apa value kita itu ada di kualitas kita itu adalah karakter kita. Nah, Mhm. itu dibentuk pada saat kita berinteraksi dengan orang lain. Mm-mm. Karena itu apa ya? Misalnya pekerjaan di Ya. saya melihat beberapa kali TikTok ya. Kunci Mm-mm. keberhasilan kamu bisa bekerja di Singapura, kamu bisa kerja di Jerman. Ternyata pendekatan dengan kakak tingkat. Mhm. Kakak tingkat berani merekomendasikan adik tingkat karena tahu kualitasnya. Saya pernah bekerja dengan si A, saya pernah bekerja dengan si B. Saya tahu betul orang ini begini begitu ya. Jadi saya kira hal seperti itu yang harus dipikirkan karena itu jangan kupu-kupu tadi kuliah pulang ya. Ada satu mahasiswa yang bertemu dengan saya tanya ya, eh saya tuh pengen cari beasiswa gitu. Terus ya IP-nya nggak jelek lah, bagus ya. Tapi nggak punya pengalaman apa, nol. Nggak ada keikutsertaan dalam kepanitiaan, organisasi atau apa karena males. Jadi mahasiswa kupu-kupu tadi kuliah pulang, makan lewat GoFood.
nggak mau ketemu sama orang malas. Nah, seperti ini kan ya susah ya. Ya. Karena mengapa sih ikut ke organisasi itu penting? Kalau kita mau cari beasiswa atau kita mau seleksi apapun gitu ya, cari pekerjaan. Karena di dalam keikutsertaan dalam kita organisasi itu tadi, dinamika kelompok itu kan dilihat. Firman Tuhan mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Itu nggak bisa dipungkiri. Hmm. Kualitas kita dibentuk karena orang lain. Hmm. Loh, kita bisa aja nggak egois pada saat kita nggak ketemu sama orang lain. Loh. Kita Ya. bisa jadi nggak jadi pemarah, nggak emosi, dan nggak ketemu Ya. orang kok. Kita mau Di marah sama hutan dia siapa? Bu Iya. sendiri. Jadi kita bisa sabar, kita bisa bijaksana pada saat kita benar-benar Ada tidak orang. berteman dengan orang lain, ya kan? Nggak ada yang kita marahi, karena apa? Karena no one gitu. Tapi pada saat kita dihadapkan dengan orang lain dengan berbagai karakter, berbagai latar belakang, ada yang menyebalkan, ada yang menyenangkan. Loh, mengasihi orang yang baik dengan kita itu mudah, Mbak Indi. Mengasihi orang yang menyenangkan itu gampang, tapi Ya. yang susah itu adalah mengasihi orang yang menyebalkan. Makanya firman Tuhan kan ngomong, Hah. doakan orang yang memusuhi engkau, doakan orang yang mengutuki engkau. Lah ini kan di apa ya? Saya kira eh, kita kembali dulu kan kita pernah Mm-mm. ngobrol soal Ya. second miles principle. Mm-mm. Yes. Ya, Mm-mm. jika engkau ditampar pipi kanan, bukan berikan kaki kiri, tapi berikan kaki kiri. Iya, Jika harus ada orang dipegang yang mengajak ya, sama. Mm-mm. iya, jika ada orang yang mengajak engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia. Berarti ini kan ada mentoringnya. Mhm. Kamu harus Ya. jadi role model, jangan cuma nyuruh-nyuruh aja, tapi kamu jadi harus role model. Nah, itu saya kira eh, sekolah dimanapun, jurusan apapun buat saya tidak masalah. Mhm. Makanya saya juga sama anak saya benar-benar menyerahkan kamu mau kuliah apa, whatever, asal kamu suka, asal kamu enjoy, mama nggak ada masalah. Mhm. Cuma satu, jangan di rumah aja. Mhm. Ini anak mah ditendang-tendang suruh keluar. Karena mamanya dulu main terus, nggak pernah di rumah kan. Nah, jadi saya kira program studi destinasi pariwisata berkomitmen Mhm. untuk tidak hanya mengembangkan skill atau kemampuan hard skill, tapi juga soft skill. Kenapa? Karena nanti pada saat mencari pekerjaan, soft skill itu paling penting. Ya ini Nah, menarik jadi loh Bu. anak Mhm. inisiatif itu loh Mbak Indi, itu susah Ya. sekali. Nah, Mhm. ada satu mahasiswa bimbingan saya, wali studi saya, bimbingan kerja praktek, bimbingan tugas akhir saya. Anaknya cerdas, pinter, Mhm. bahasa Inggrisnya tidak diragukan ya, tapi dia agak sedikit lembek-lembek gitu di awal Mhm. ya. Mhm. Dia WA saya, Mem, saya mau curhat gitu. Boleh nggak? Boleh. Ma, maaf mengganggu, boleh nggak ya? Dia WA banyak, kemudian dihapus. Saya tanya, loh kenapa kok dihapus nggak jadi curhat? Ya, mama bilang ngomong katanya nggak boleh sering mengeluh. Saya ngomong, saya panggil si A gitu ya. Memang kerja praktek itu sama dengan kerja. Mhm. Dimanapun kamu tidak bisa mengharapkan suasana yang sempurna. Mhm. Semua baik sesuai dengan kita. Bekerja dimanapun pasti akan mengalami masa-masa yang tidak enak. Yes. Nah, sekarang kalau kamu mengeluh, besok kamu juga akan menemui hal yang sama. Sama kalau kita pindah-pindah gereja, kita cari gereja yang sempurna. Kalau ada gereja yang sempurna akan menjadi tidak sempurna pada saat kita ada di sana. Kan begitu. Jadi nggak ada yang sempurna. Tekan kerja semua baik-baik aja. Gitu kan nggak ada. Ya, Nah, betul. sekarang akhirnya dia mulai berkurang tuh. Dan saya lihat 2 bulan pertama, 4 bulan di belakang itu sudah nggak ada keluhan lagi. Nah, kemarin saya penarian itu di Bumi Sora. Mhm. Eh, ini saya kaget karena apa? Karena supervisornya mengatakan anak ini sangat membantu dan inisiatifnya luar biasa. Nah, ini saya kaget. Berarti saya senang karena ini ada satu keberhasilan buat saya Ya. bahwa saya Goalnya bisa di goalnya sampai inisiatif. ya Bu. Heeh. Mhm. Di suatu yang di satu situasi kondisi yang sama, respon orang itu bisa berbeda. Mhm. Ada yang menyalahkan, ada yang diam saja pura-pura tidak tahu, ada yang tidak mau tahu, tapi ada yang berespon baik. Oke,
kalau ada seperti ini apa yang mesti saya lakukan? Bahkan dia bisa melakukan tindakan-tindakan preventif. Kalau supaya ini tidak terjadi, saya harus begini-begini. Itu namanya inisiatif. Mbak Indi, nyuruh anak itu punya inisiatif itu nggak gampang, Mbak Indi. Betul. Mm-mm. Nah, karena itu kegiatan internasional ini, kita belajar bahwa yang pertama, buat saya, wawasan global itu kenapa penting? Yang pertama, Mhm. kita bisa mengambil hal yang positif pada saat kita berhadapan dengan culture yang berbeda, Mhm. dengan orang asing. Budaya disiplin mereka, ya, tepat waktu mereka, Mhm. persisten mereka, keseriusan mereka, kita harus belajar dari situ. Mhm. Tapi kita jangan rendah hati. Tapi pada saat kita berhadapan dengan global citizen, berwawasan internasional, kita harus percaya diri bahwa kita punya kelebihan. Mhm. Kita Tidak mungkin rendah lebih diri ya, Bu ya, ya. kita punya hospitality yang lebih baik, Yes. ya. Mm. Pemahaman kita lebih sensitif, Ya, kita lebih fleksibel gitu ya. Kita ya. lebih ramah. Nah, kalau itu dipadukan, kalau kita punya masing-masing kelebihan dari multi nationality ini, saya kira kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Yes. Bukankah pada saat kita berinteraksi dengan orang lain, ambil hal yang positif, tapi jangan membuat kita rendah diri, Ya. tapi memperlengkapi. Sehingga kita, oh ya, ketemu dengan ini. Misalnya nih, soal lingkungan. Mau Mhm. nggak mau, kita harus mengakui bahwa orang Indonesia itu kurang sensitif tentang lingkungan. Kita belajar dari mereka bagaimana mencintai lingkungan, Yes. bagaimana kita menjadi wisatawan yang bertanggung jawab, ya, Mhm. Betul. tidak merusak lingkungan, Mhm. bahwa kita harus berdamai dengan lingkungan. Apa yang Ya. mesti kita lakukan? Kita belajar dari mereka. Mhm. Ya. Jadi, saya kira bukan ke luar negerinya itu kan iming-imingnya ya. Ya. Tapi Betul. pada saat kita berinteraksi dengan multinational Hmm. eh, multinationality ini, saya kira itu membuat kita menjadi lebih Jadi bijaksana. setara ya, Bu, cara Iya, itunya ya. Heeh. Jadi karena mesti itu dibuka dulu apa namanya wawasan globalnya ya. Pembekalannya iya, adalah membuka dulu wawasan globalnya bahwa negara yang nanti kita bakal kerjasama dan kunjungi itu sudah seperti ini. Nggak mungkin kita berjalan beriringan kalau kita tidak punya wawasan yang ya at least sama gitu ya, Bu ya. iya, iya, Tertinggal jauh gitu kan supaya seirama gitu ya. iya. Menarik. Harus dibuka dulu wawasan globalnya dan ini pasti. Um, oke, ini ada yang mau nimbrung ini Bu. Eh, Oke, silahkan. Nimbrung ya Kak Indi, siap. Dengan penjelasan dan paparan dari Bu Rini tadi, apakah tidak dibuatkan sistem di perkuliahan di sana, yaitu jika ikut organisasi atau program-program yang bisa menambah sosialisasi, lebih banyak menambah nilai IPK total mahasiswa. Oke, sehingga mau mahasiswa terpacu tidak jadi mahasiswa kupu-kupu. Sebab jika Iya, mahasiswa yang memang punya karakter introvert atau susah bersosialisasi, tidak melihara mindset yang penting lulus dengan IPK cum laude, pasti bisa berhasil di dunia kerja. Tapi ternyata tidak berbekal soft skill yang diperlukan di dunia kerja. Terima iya, kasih. Oke, ini panjang iya. banget. But, Iya. Jadi, menarik ya, eh, berarti menyimak ini Bu. Terima jadi kasih Pak. betul. Eh, saya nggak tahu ini siapa namanya. Eh, Awan. Wawan ya. Jadi di adik Awan. Alwan ya. Mm-mm. Jadi memang benar itu sudah sudah diberlakukan di UKSW. Itu namanya kita punya yang namanya sistem poin. Jadi sistem Oke. keaktifan Yes. poin mahasiswa, mana pada saat mereka mau lulus, mereka akan mendapatkan SKI, surat keterangan pendamping ijazah. Jadi Hmm. kita akan mendapatkan dua transkrip nilai. Transkrip yang pertama adalah transkrip kuliah kita yang merupakan hard skill kita, dan yang SKPI-nya itu berupa soft skill transcribe. Jadi transkrip soft skill kita. Jadi jadi ada dua ya, ada yang satu namanya tuh humanistic skill, yang satu lagi itu academic skill. Jadi professional skill yang berhubungan dengan profesional itu yang menambah kompetensi kita, yang berhubungan dengan misalnya seminar inilah, kemudian Hmm. webinar inilah, lokakarya ini, sertifikasi ini, itu akan
masuk ke professional skill. Tapi kalau misalnya menjadi ketua Karang Taruna ya, kemudian aktif dalam kegiatan ini, kepanitiaan ini, itu akan masuk ke humanistic skill. Itu kita akan ada transkripnya. Jadi pada saat mereka mau yudisium, semua bukti keikutsertaan dilaporkan, kemudian akan muncul nanti transkrip SKPI itu tadi, surat keterangan pendamping ijazah. Jadi Hmm. memang sudah diberlakukan di UKSW. Nah, cuman untuk program studi destinasi pariwisata, kita ada sistem poin sendiri. Kenapa? Karena Hmm. kita mau semua mahasiswa aktif. Misalnya kayak yang bahasa Inggris itu kan kalau di universitas kan nggak ada ya. Jadi kita Hmm. mau English Club, English Day itu kan khusus di lingkungan destinasi pariwisata. Itu nanti ada sistem poin yang jelas tidak akan merugikan mahasiswa. Jadi kalau sudah Ya, memenuhi sistem kalau poin, dilihat pasti nggak akan ya, nih, Bu. Pembekalannya keren banget. jadi sistem poin di destinasi pariwisata ini juga akan bisa diklaimkan di sistem poin universitas. Iya. Jadi Wah, mantap. itu jadi siapa tuh di Alwan mungkin tertarik untuk bergabung bersama program studi destinasi pariwisata atau mungkin saudara, kakak, adik Iya, boleh benar. ketemu dengan saya. Tuh, bisa ya. Good News Only ini menarik sekali. Padahal kalau misalnya kita aktif dalam sebuah aktivitas sosial itu yang diuntungkan kita. Tapi tetap ini ada masuk di sistem poin ini. Waduh, enak banget ya. Kita pikir itu adalah hal yang terpisah, tapi ternyata itu menambah poin kita juga. Apalagi Iya, kalau di Despar ya, Bu. Basicnya kan memang basicnya adalah praktek ya. Itu butuh banget interaksi dengan lingkungan, dengan orang-orang yang apa namanya berkompeten di situ, di lingkungan itu gitu kan. Kita nah, butuh dan ini juga mungkin saya ingin menambahkan ya, yes. mahasiswa yang ikut dalam kegiatan internasional, misalnya Mm, ISMAHU ini kan 6 bulan mereka akan ada seperti mm, yang sudah di Korea, yang ini akan mm, ke Rusia. 6 bulan SKS mereka akan diakui. mm. Jadi akan ditransfer sejumlah SKS menjadi mata kuliah belanja di sini sehingga mahasiswa tidak akan kelebihan mengambil mata kuliah. Wah, Jadi kita enak. memberikan keleluasaan mahasiswa untuk ambil mata kuliah di luar sana yang bisa dikonversikan. Nah, untuk mereka yang ikut HOH di Mhm. Sangiran ya, dan kemudian series game di Prancis dan Italia itu juga akan dikonversikan menjadi SKS sehingga mereka tidak akan rugi gitu waktunya. Oh, iya iya iya. Luar biasa nih Gus Aulia. Jadi waktu yang kita spend di mengikuti program ini ternyata juga bisa dibelanjakan istilahnya Bu ya. Itu Ya. termasuk apa namanya mata kuliah yang bisa kita gunakan juga. Wah ini penjelasannya sangat luar biasa Gus Aulia. Yang tertarik bisa Saya bergabung sendiri aja ini. juga kadang-kadang berpikir kenapa ya dulu zaman saya kuliah nggak ada ya. Saya juga mau ini ya. Iya Jadi iya iya. Heeh, kalau kuliah di destinasi pariwisata ini kan sekarang kita nggak ada TTS dan TAS, tapi kita heeh. project base. Iya. Kita berharap project yang kita buat ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi Mhm. misalnya perencanaan apa, desain apa, sehingga Mhm. itu benar-benar aplikatif gitu. Jadi karena soal hafalan misalnya, apakah itu misalnya pariwisata berkelanjutan, definisi itu mudah dipelajari. Tapi bagaimana kita menerapkan itu sebagai implementasi dari sebuah konsep Iya. itu tidak mudah gitu. Jadi kita diajarkan untuk melakukan menyelesaikan sebuah proyek dan kelompok. Kenapa kelompok itu tadi Mbak Indi? Mengerjakan sendiri itu gampang, tapi kalau kita kerja kelompok ya ada teman yang susah untuk bekerja sama. Nah, itulah tantangannya. Iya. Karena nanti in Soft reality skill-nya pada justru saat di sini ya Bu. ya, pada saat Anda Kebentuknya. kerja, Anda di dalam tim, Anda mengerjakan proyek itu bersama-sama, nggak dikerjakan sendiri. Cuman saya di dalam penilaian itu dosen biasanya mengajak memperlakukan yang namanya peer evaluation. Jadi kalau saya 10% ya. Jadi Mhm. misalnya saya sekelompok dengan Mbak Indi dengan Alwan tadi ya. Saya akan menilai kerja Mbak Indi dari 100 dapat nilai berapa, Alwan Mhm. berapa, Alwan akan menilai saya dan Mbak Indi dan nanti Mhm. akan didata-data. Iya. Itu awal-awal semua ngasih nilai 100 ya, tapi saya ngomong kalau kalian nggak mau rugi, kalau kalian merasa jengkel temannya nggak bekerja,
berikan nilai apa adanya. Nah, itu mulai Oh, ya. semester berikutnya ada yang ngasih nilai 40, ada yang ngasih nilai 50 gitu ya. Jadi supaya mereka tahu bahwa ya mereka bekerja berapa kan dinilai berapa. Ya. Dan Mm-mm. kalau untuk mata kuliah saya itu ada yang namanya project itu saya HKI kan, hak kekayaan intelektual. Mm-mm. Dari mata kuliah semester 2 semester yang lalu saya ada 17 sudah HKI. Ini nanti semester ini nanti ada 7 yang akan saya proses dalam bulan ini. Dan saya kira itu ada hasil kerja mahasiswa ya. Jadi HKI bersama dengan Mm-mm. mahasiswa. Dan pada saat mahasiswa lulus itu CV-nya tuh nggak polos-polos gitu. Nggak ngapa-ngapain. Makanya jangan jadi mahasiswa kupu-kupu tadi ya, dan kunong-kunong gitu. Kunang-kunang, Nongkrong, kuliah nongkrong gitu ya. Jadi kunang-kunang. kunong-kunong dan kupu-kupu. Tapi mereka sudah CV-nya tuh sudah ada ya, membuat apa, ada hak paten apa, HKI apa, hak kekayaan intelektual apa, bikin proyek apa, penelitian bersama apa dosen, melakukan pengabdian masyarakat, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan semua. Saya kira sudah beda ya CV nanti generasi yang akan datang. Saya benar-benar berharap Bold CV-nya banget ya, Bu. ya Dia sudah padat berbobot loh. gitu. Ya Mm. sudah berbobot. Ya. Ini Dan memang keren, keren. memang eh, ada yang ngomong kalau saya itu orangnya agak sedikit maksa ya. Jadi kalau saya ngomong pasti harus bisa, harus bisa. Jadi ya agak sedikit memaksa, tapi saya berharap mahasiswa dan teman-teman yang lain bisa memahami bahwa maksud saya baik. Jadi Ya. agak sedikit dipaksa. Kalau nggak dipaksa kan kadang-kadang orang kalau milih ya pasti milihnya yang paling santai, paling enak. Tapi itu Mm. saya kira janganlah gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Itu dia Kesempatan itu betul nih. datang 2 kali. Betul. Ya, ini behind the scene missionnya ini loh, Bu Rini. Jadi sebenarnya ya effortnya lebih tinggi itu ya Bu Rini sendiri karena memang harus mencapai misi Ya, yang mulia saya bilang Bu Rini ya karena harus bisa. mewujudkan sesuatu yang apa ya, mewujudkan sesuatu yang keuntungannya itu sebenarnya buat mahasiswa ini gimana sih? Susah banget menurut saya tapi ini diupayakan sedemikian rupa. Untuk Wow sistem poin banget. yang destinasi pariwisata akan disosialisasikan Mm-mm. minggu depan Mm-mm. dan akan diberlakukan mulai semester ini ada 1 hari Rabu itu nggak ada Mm-mm. kuliah. Jadi mahasiswa Mm-mm. nggak ada alasan lagi kalau kita ngadakan kegiatan apapun di hari Rabu, no excuse, wajib. Iya. Dan Mhm. nanti akan diabsen. Jadi kalau mereka eh, ada rencana nih 1 tahun ini ada kegiatan apa, mereka harus ikut semua. Mhm. Ya, Nggak ini ikut, mereka nggak menarik. akan yudisium. Ya, jadi agak sedikit kejam mungkin ya ini kesannya. Tapi Tapi ini saya baik sih, Bu. ingatnya, Keren ya lihatlah maksud dan tujuan saya ini baik. isunya. Karena itu juga apa sih kalau kedisiplinan itu kan sebenarnya juga nempelnya di kita juga. Manfaat dari itu juga nempelnya di kita. Proses pembelajaran mungkin Bu Rini bisa diinformasikan kembali selain Despargos Global ya. Mungkin bisa kembali diinformasikan buat gini Soli semua yang mungkin ingin bergabung atau ingin menginformasikan, Gun Soli tenang aja ya, karena obrolan kita ini terekam di Facebook dan juga nanti kita bakal uploadin juga di YouTube ya. Eh, Bisa Anda ulang kalau ada informasi yang terlewat, mungkin Anda telat denger ya, nanti bisa diulang kembali. Menarik sekali. Bu Ya. Deni silakan. Jadi proses pembelajaran di tempat kita ini lebih ke project base. Jadi Mhm. Project. tidak ada lagi TTS dan TAS, tapi Mhm. mahasiswa menerapkan apa yang didapatkan langsung membuat sebuah project Mhm. di setiap akhir mata kuliah. Dan saat ini kita desain beberapa mata kuliah akan gabung project, misalnya pameran ya, Mhm. dan membuat satu project besar. Pada saat kita edu trip juga nggak cuma sekedar jalan-jalan, tapi benar-benar belajar gitu. Dan ada apa namanya, ada project yang dihasilkan. Mhm. Eh, Kami benar-benar mendesain, berkomitmen Mhm. kurikulum yang kita terapkan di destinasi pariwisata itu tidak hanya sekedar hard skill tadi, tapi soft skill Mhm. Ya. melalui kegiatan-kegiatan project yang dilakukan melalui tugas kelompok. Mhm.
kita benar-benar tugas lapangan, kita benar-benar real. Mhm. Jadi misalnya di mata kuliah saya, perencanaan pemasaran itu benar-benar survei profil wisatawan itu dilakukan benar-benar harus survei secara online, datang ke destinasi, melihat profilnya, melakukan segmentasi, targeting, dan kira-kira dengan target pasar ini, segmentasi ini, branding apa yang ingin diciptakan, kemudian image apa yang ingin dibuat, kemudian bagaimana rencana komunikasinya, dan lain sebagainya. Ada beberapa eh, tahun yang lalu kita sih permintaan. Jadi ada permintaan dari destinasi, tolong nih dibuatkan nih perencanaan pemasaran destinasi kita ini mesti gimana. Nah, kemudian kita buatkan. Kemudian ada juga yang untuk mata kuliah perencanaan daring itu benar-benar kita mengelola sosial media, membuat website dari sebuah destinasi. Mhm. Ya. Wah, ini menarik sekali ya. Oh, Again, gitu. Surya, soft skill-nya itu juga kebentuk karena ini memang kuliahnya tuh based on praktek dan project ya. Jadi semuanya tuh kita harus lihat tantangan, kemudian mengaplikasikannya, mengimplementasikannya. Again, karena teori itu bisa dipelajari ya. Betul. Tapi kalau kita bertemu dengan kasus, ini luar biasa sekali, dituntun untuk bertemu dengan kasus dan kemudian kita berpikir bersama untuk menyelesaikannya. Kalau kita penelitian kan kita melakukannya sendiri. Nah, ini dituntun, Ini diberikan kasus gitu ya. Ini istilah namanya kurikulum itu adalah OBE ya, outcome based curriculum, Oh, iya. Outcome. outcome based education. Jadi Mm-mm. outcome luaran. Jadi nggak Ah, cuma hasil tapi luarannya apa gitu. yes. Wah, ini. Ya, Gun Somli, silakan kalau yang kepengen bergabung nanti bisa diinformasikan kembali. Oke. Um, ini dijawab kembali nih. Yap. Oke, ya. BTW Kak Indi, saya sih sudah kenal lama dengan Bu Rini sejak zaman kuliah dulu. Oke. Oh, Dulu saya manggilnya Ci Isenwa. oh ya 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 ya. Sukses terus buat Bu Rini dan Despar UKSW, ikut bangga dengar perkembangannya yang sedemikian pesat. Yes, apalagi saya juga sangat bangga bisa kenal beliau ini. Namanya siapa, Alwan ya? Iya, coba Angkatan diingat berapa Bu. ya? Kayaknya angkatan di bawah 2000 deh. Kalau di atas 2000 kayaknya nggak ada. Mungkin Kenal anak baik tuh kan. kamu kuliah. Ya, ini tahun ini ada tahun ke-27 saya bekerja di UKSW. Luar biasa sekali. Oke, speechless kan kalau dengerin dia tuh senang. Yang senang hostnya, ceritanya banyak sekali. Ceritanya banyak. Ya, Bu tapi Rini. kesempatan ini Mbak Indi ya, jadi ini mungkin 5 menit penutupan saya juga Yes. encourage benar-benar mahasiswa bisa menggunakan kesempatan ya. Tapi jangan lupa mempersiapkan karena kesuksesan itu adalah pada saat kesempatan bertemu dengan persiapan. Kita persiapkan hard skill, kita persiapkan soft skill, dan kesempatan itu akan datang. Dan tidak ada, mungkin tidak selalu mudah, tapi bukannya tidak mungkin untuk dilakukan. Jadi saya juga mengencourage semua eh, Good News Family untuk yuk sama-sama kita membangun diri kita karena tugas kita ini adalah membuat kita menjadi lebih baik daripada kita yang kemarin. Jadi Yes. musuh terbesar kita bukanlah orang lain, bukanlah prestasi pencapaian orang lain. Jadi jangan bandingkan kita dengan orang lain, tetapi musuh kita terbesar adalah diri kita. Jadi kita harus punya semangat menjadi lebih baik dari kita yang kemarin. Yes. Oh, Gun Soli ya. Oke, itu tadi yang bisa kami hadirkan. Gun Soli, kami berharap ini belum menjadi suatu informasi yang jadi bahan pertimbangan yang sangat baik buat Anda. Jadi hal yang menginspirasi Anda kalau Anda sedang sibuk dan bingung memutuskan sesuatu, ini boleh jadi bahan pertimbangan. So, finally saya berterima kasih banget. Saya Indi dan juga Saya Rini, untuk Good News FM, bisa listen for you at 94.9 Good News FM. Good news for the family. God bless. ya, selamat datang.